Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Pak Afan sayangi, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan bacaan Bismillah bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini Allah memberikan berkahnya kepada kita dan ilmu yang bermanfaat. Baik, melakukan presensi terlebih dahulu. Angga Prastio, Anissa Lufian, Akila Haji, Aryo Bimo, Keisha Altaf, Keisha Rahmah, Kentiti Hanuf, Khairu Kei Hausi, Kira Nur Aziza. Ini kalian semua pasti memiliki perangkat elektronik yang beragam, yang semuanya pasti memiliki tersistem di dalamnya, dari laptop, komputer, kemudian HP, bahkan sampai merambah ke kendaraan transportasi, kendaraan bersistem gitu ya, AI, bisa autopilot gitu ya. Semuanya punya HP, ponsel pintar. Kita berharap yang pintar juga orangnya, tidak cuma HP-nya. Nah, selalu ada pembaruan sistem. Kamu yang punya Android bisa sampai Android 16, yang punya iOS ya, bisa sampai angka-angka yang tinggi untuk mendapat pembaruan. Kiranya anak-anakku sekalian, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita itu, terutama khususnya di ponsel kita, itu selalu ada pembaruan? Itu kiranya kenapa kalau ada pembaruan? Berkembang, update, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi memudahkan. Ada lagi yang bugs ya, ada bugs, ada virus, ada kustomisasi pembaruan, sampai pada taraf hemat energi. Itu dalam sistem kehidupan kita, apalagi dalam dakwah, anak-anakku sekalian. Dalam hal ini kita menyoroti Persyarikatan Muhammadiyah. Itulah salah satu alasan kenapa dalam hidup dakwah itu perlu inovasi, perlu pembaruan. Makanya kita tidak bosan beragama Islam, karena ada pembaruan, khususnya tentunya pada hal yang itu secara resmi Muhammadiyah sudah berdiri. Tapi yang perlu kamu pahami, apakah betul secara serta-merta tanggal 18 November itu langsung berdiri Muhammadiyah secara sekaligus? Tidak. Pasti sebelum 18 November, mungkin 5-10 tahun sebelumnya sudah muncul kegelisahan, kegalauan dari Kiai Dahlan melihat kelompoknya ada 5, terus ada koordinatornya bebas rumah, yang Bandung nanti anak-anak komunikasi dengan satu lebih coba enggak dengan itu kayak kabarnya ya. Ini timnya Aryo Bimo, kemudian Kaila, wilayah Ferdi, Nurbatullah. Ini jadi kalau ada yang cocok sesuai dengan isi hati, alhamdulillah. Yang tidak, semua anggota kelas itu sama-sama satu tim.
dari depan tampilkan yang terbaik nanti. Ya, namanya hikmah itu kan berarti nilai di masa lalu apa yang sudah dibawa sekarang. Iya, betul. Kita mulai idenya pembaruan dari ya kebetulan itu mungkin bisa kamu undang dari secara nasional ada dividen informasi. Kebudayaan yang sebelumnya udah mereka percaya gitu. Boleh. Belanda, Arafan Syarhim, mereka akan tahu potensi kejahatan dari kaum tersebut. Nah, ya. Yang kelompok pertama dulu, untuk 1, 2, 3, 4, ya. Alurnya lengkap. Melekat pada sebagian masyarakat Jawa. Jadi sinkretisme ini dia masih mencampur adukan antara kepercayaan agama sama kepercayaan Jadi logikanya itu tidak jalan. Jadi kalau misalnya mengapa pesantren itu jatuh lumpuh, jadi karena tidak Tuhan kan bisa karena fondasi nggak kuat apa misalnya gitu. Nah jadi kalau jangan dulu mengapa menjadi sebuah kelemahan karena dia tidak mengajarkan ilmu sekarang, ilmu umum, ilmu jadi mereka nggak belajar fisika, nggak belajar kimia, sosiologi mungkin. Jadi mereka cuma mengajarkan agama. Apakah agama penting? Ya mungkin penting, enggak. Tapi pendidikan umum ini penting sekali gitu. Nah ini jadi alasan mengapa gaya zaman dahlan mungkin membangun pesantren, mungkin membangun Muhammadiyah. Jadi yang pertama kristenisasi yakni kegiatan-kegiatan dan terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli baik yang muslim maupun bukan menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Efektivitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dalam pemurtadan. Terus yang kedua ada kolonialisme Belanda. Praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan berencana ingin melemahkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan hukum. Nah, jadi teman-teman, selain tadi ada faktor kristenisasi dan ada kolonialisme Belanda, ada juga faktor yang dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Timur Tengah. Nah, pembaruan Timur Tengah ini dimotivasi oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Lalu yang selanjutnya
Pembaharuan yang kedua konflik antara kaum modernis dan tradisionalis. Selanjutnya ada Jawa Sunda. Kalau Jawa Sunda itu budaya Jawa menggunakan sejarah atau mengakui budaya lain secara umum. Dari ini semua tujuan utamanya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, juga meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat melalui amal usaha, lalu mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan mandiri dan berilmu. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Yuk, tanya. Tadi kan disinggung katanya guru itu gajinya sulit kan di masa itu. Nah, terus bagaimana guru itu tetap mendapatkan gaji yang sepantasnya untuk yang dia dapatkan, itu bagaimana caranya? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau tadi disinggung kalau sumber daya itu adalah kekurangan dana dan tenaga pendidik pada awal gerakan yang dimaksud itu adalah jadi pada awal gerakan Islam Muhammadiyah, keterbatasan sumber daya itu emang menjadi tantangan besar kita, terutama dalam membiayai sekolah dan menggaji guru. Tapi ada beberapa cara yang dilakukan supaya guru itu terpaksa gaji yang seharusnya gitu. Dan meskipun dana yang dipunyai oleh Muhammadiyah terbatas, dengan apa? Salah satunya ada yang pertama, sistem gotong royong dan donasi umat. Yang kedua ada semangat pendidik atau pembaharuan. Muhammadiyah mengajarkan agar umat Islam tidak hanya memelihara tradisi lama yang baik, tetapi juga tetap pada harapan baru, taat dan sesuai syariat. Hikmahnya adalah terciptanya umat yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan Islam. Terus yang ketiga ada kemandirian dan tanggung sosial. Gerakan Muhammadiyah berdakwah umat agar mandiri dan berdiri terhadap sesama. Hikmahnya ketika dari dengan banyak amal usaha seperti sekolah, rumah. Anak-anakku sekalian, 5 tim sudah presentasi luar biasa. Ada pertanyaan yang menarik tadi. Jadi yang pertama tadi pentingnya kelompok 1 menyebut konteks ya, menarik bagaimana beberapa kali ada kasus bangunan yang kurang kokoh, roboh. Jadi dalam belajar dalam ilmu juga penting menyiapkan sarana prasarana yang memadai dan memenuhi struktur keselamatan. Nah itu nggak mungkin ditemukan dalam pelajaran agama. Nilainya ada untuk menjamin keselamatan, menjamin kenyamanan. Nah praktiknya dalam ilmu umum yang dipelajari. Lalu yang kedua ada apa caranya Muhammadiyah bisa menggaji guru. Nah besok bonusnya Pak Afan kasih film dokumenter judulnya Titir. Jadi bagaimana Kiai Dahlan sampai rela menjual properti rumahnya, radio, kemudian baju, lemari untuk harganya itu buat gaji guru. Nah, demikian untuk sekalian, ini menarik. Jadi poin pentingnya mari kita selalu berpikiran terbuka, memperbarui keilmuan kita karena besok di masa depan hal-hal yang baru akan terus terjadi. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita cukupkan bersama dengan melafalkan bacaan